Shalom, salam hikmah tetap jadi berkah teman-teman. Bagaimana kabarmu? Saya berharap kamu semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Teman-teman, sebuah fenomena sultan atau crazy rich ini membenarkan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Mari kita simak sama-sama. Baik, teman-teman sekalian, kita bisa melihat bahwa fenomena crazy rich atau sultan hari-hari ini banyak sekali menyadarkan orang tentang ternyata bahwa apa yang nampak tidak seperti yang kelihatan. Nah, teman-teman sekalian, mengapa ini menjadi kasus penting di Indonesia dan harus menjadi pembelajaran bagi setiap anak-anak Tuhan khususnya di dalam memandang sebuah bisnis atau pekerjaan. Sebelum itu, teman-teman sekalian, apa sih yang membuat akhirnya IKA ini dan juga DS akhirnya masuk penjara atau menjadi tersangka oleh karena sebuah perbuatan? Banyak mengatakan mereka trading, pengusaha, dan lain hal sebagainya. Teman-teman sekalian, kita bisa melihat mungkin beberapa hal yang mereka lakukan, memframing diri mereka adalah kaya sejak muda, atau kaya dalam waktu yang singkat, waktu muda, atau mereka juga memframing diri mereka hanya dalam beberapa tahun mereka bisa mendapatkan apa yang mereka mau. Nah, kemudian mereka juga seringkali flexing ya, atau pamer-pamer harta, teman-teman, punya Lambo, punya jam, punya rumah mewah, dan lain hal sebagainya. Nah, ini acap kali dibuat sehingga banyak orang yang pengen seperti mereka, pengen punya hasrat seperti mereka, mau seperti itu. Kalau dia bisa, maka kita juga bisa. Itu yang seringkali memacu orang untuk juga mengikuti apa yang mereka sedang pamerkan. Karena sesungguhnya yang mereka pamerkan itu adalah sebuah trik atau cara yang bisa membuat kita terpengaruh dengan apa yang dia arahkan. Apalagi kita berbicara tentang afiliator misalnya, teman-teman ya. Ternyata mereka mengambil keuntungan dari kerugian. Mereka mengambil keuntungan dari rugi. Jadi justru kalau orang profit, mereka tidak akan untung. Tetapi kalau orang banyak loss, mereka akan mendapatkan untung. Sehingga dalam mungkin sebuah agreement di sana dinyatakan bahwa keuntungan yang akan diperoleh yakni dari kerugian. Bagaimana mungkin kita bisa mengambil untung dari kerugian? Tentu saja ini adalah hal yang tidak baik, teman-teman sekalian. Nah, maka teman-teman, ketika mereka mengambil keuntungan dari kerugian seseorang, bukankah itu adalah sebuah hal yang tidak baik? Di satu sisi mereka mendorong orang supaya mereka mendapatkan untung, tetapi di sisi yang lain ternyata mereka menjerumuskan orang dengan mengambil untung dari kerugian mereka semuanya. Mungkin kita bisa melihat, oh dia bisnisnya bukan itu aja, masih ada B, C, dan lain hal sebagainya. Tapi rata-rata dari mereka mendapatkan modal dari hasil yang mereka membuat orang rugi. Tentu saja itu gampang sekali di tracking. Modal hasil daripada keuntungan itu yang mereka bikin toko, mereka bikin A, bikin B, bikin C dari modal trading mereka yang dari hasil kerugian orang banyak. Ternyata Alkitab telah mengatakan itu semua kepada kita. Di dalam Kejadian pasalnya yang kedua, di sana dikatakan manusia itu dirancang oleh Tuhan untuk memelihara dan berusaha. So, tidak ada kekayaan dalam waktu yang singkat, tidak ada hidup mewah dalam waktu yang instan. Itu semua adalah omong kosong. Sebab saja semula manusia didesain untuk berusaha dan memelihara. Jadi sekalipun mungkin pada waktu itu di Taman Eden hidup enak dan nyaman, tetapi teman-teman, kita tetap dituntut atau gaya hidup manusia adalah berusaha. Yang namanya berusaha itu dari nol dan meningkat dan terus meningkat, ya. Bukan sesuatu yang 1 kali 2 tahun langsung meledak, ya. Itu tentu saja bukan hal yang benar dan Alkitab telah menyatakan itu. So, rancangan diri kita adalah berusaha memelihara, ya teman-teman. Nah, Alkitab telah menyatakan di dalam Amsal pasalnya yang ke-21 ayat yang ke-6 berkata, memperoleh harta benda dengan lidah dusta adalah kesia-siaan yang lenyap dari orang-orang yang mencari maut. Kalau mencari uang dengan cara merayu, dengan cara membohongi orang untuk memperoleh harta bagi dirinya sendiri, ternyata Alkitab katakan itu adalah seperti orang-orang yang mencari maut, dan itu adalah dusta dan kesia-siaan. Dan kemudian di dalam Amsal pasalnya yang ke-13 ayat yang ke-11 dikatakan, harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Artinya ini bukan kekayaan yang sebenarnya, ini bukan kesuksesan yang sebenarnya kalau dengan cara yang tiba-tiba atau cara yang cepat, dan dia pasti akan berkurang. Karena berbicara kaya itu adalah berbicara status, teman-teman, yang kemudian harus bertahap
ya, menabung, mengumpulkan, berusaha dan lain sebagainya. Tidak bisa kemudian langsung bles seperti itu. Karena mindset, pola pikir juga harus terbentuk mengikuti perkembangan daripada kekayaannya tersebut. Maka banyak anak-anak orang kaya, banyak anak-anak orang berhasil tidak bisa mengikuti pola ini karena mereka hanya menikmati dari kekayaan, bukan mengupayakan supaya mereka kaya sampai dengan itu. Tidak diperkenankan bagi anak-anak Tuhan berpikir bahwa saya akan kaya dalam waktu yang singkat. Nah, lebih parahnya lagi teman-teman sekalian, bukan hanya kita akan berkurang harta kalau kita mendapatkan kekayaan secara instan. Bukan hanya itu, tetapi Alkitab juga mengatakan bahwa milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya tidak akan diberkati. Wow, ini adalah firman Tuhan yang jelas. Dan kamu tidak akan menemukan kebenaran itu di luar yang lain. Tetapi Alkitab telah mengatakannya. Iming-iming dari orang-orang ini adalah kamu cepat, kamu akan jadi sultan dalam waktu yang singkat, kamu akan jadi crazy rich, next crazy rich, kamu akan gila-gila, beneran gila. Tetapi teman-teman sekalian, Alkitab sudah bilang, harta yang dimiliki ya dengan cepat pada mulanya tidak diberkati. Boom, kamu tidak akan diberkati kalau kamu punya keinginan cepat kaya, sukses, langsung laku semua bisnis, langsung semuanya berhasil. Tidak diberkati. Sebab sesungguhnya di dalam pekerjaan yang kita mau itu diberkati Tuhan. Karena yang diberkati itu bukan hanya nilainya materi, kesehatan, kekuatan, hikmat, dan lain sebagainya. Bagaimana kamu dapat, boom, kamu hebat luar biasa, tapi kamu sebenarnya nggak diberkati. Berkat Tuhan bisa menjadikan kamu kaya. Tapi kalau kamu kaya, belum tentu kamu diberkati oleh Tuhan. So, teman-teman sekalian, dari para afiliator ini kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Saya dan teman-teman adalah orang yang berusaha. Jadi kita jangan termanipulasi dengan cepat kaya dalam waktu yang singkat tanpa berusaha dan lain-lain. Jangan tertipu. Tetap berhikmat dan tetap jadi berkat. Bye-bye.